Permisi, ini menunya, Bu. Kamu tuh kesannya ngebuang Bianca begitu aja, Ran. Dan aku nggak mau kamu memperlakukan anak aku seperti itu. Mami, ngomongnya jangan keras kayak gitu dong. Oke. Mungkin aku terlalu keras sama kamu ya, Ran. Tapi jujur aja, ini yang aku rasain sekarang memang seperti ini. Waktu itu kan kita sudah pernah membicarakan masalah ini, Ran. Kamu sudah setuju dan merestui hubungan Bianca dengan Vino. Kamu setuju kalau Bianca jadi pacar Vino, iya kan? Iya, aku berubah pikiran. Berubah pikiran? Ya nggak bisa segampang itu dong, Ran. Loh, memangnya kenapa? Kenapa sekarang justru kamu yang mengatur saya? Bukannya Bianca itu tidak berbuat apa-apa untuk saya. Bahkan anak kamu justru membuat saya harus menanggung semuanya karena kelakuannya. Aku yakin banget, Ran. Bianca nggak ada niatan sedikit pun untuk ngerusak semua rencana kita ini. Bianca itu udah bekerja keras buat kita. Kamu nggak bisa ya? Sedikit aja ngeliat kerja kerasnya Bianca. Mestinya kamu nggak perlu bicara seperti ini tadi. Stop. Kalau kita bertemu hanya untuk bicara hal seperti ini, lebih baik saya pergi. Karena saya nggak punya waktu untuk ngebicarain hal-hal yang nggak penting. Permisi. Rani. Stop. Mami kenapa sih dari tadi selalu mancing-mancing emosi Tante Rani? Mami ngomongnya bisa pelan sedikit gak? Bi, tapi kamu lihat sendiri kan? Kamu lihat sendiri gimana tadi Tante Rani mempermalukan kita? Dia itu ngeremehin kamu, sayang. Dan itu artinya dia ngeremehin Mami juga. Mami nggak mau. Mami nggak mau, Bi. Mami ini juga punya perasaan, kamu tahu kan? Bu Anabel. Kenapa? Bu Ana. Wah, gawat nih, gawat. Keadaan di dalam sedang panas-panasnya. Maksud kamu siapa? Saya yang panas. Hah? Maaf, saya bukan ngomongin Ratu Ular ya. Saya ngomongin suasana dalam restoran sedang panas. Kamu tuh ya belum pernah dililit ular ya? Kamu tahu nggak? Mau di dalam, mau di luar, saya ini memang panas. Udah bawaan dari lahir, kalau saya ini seksi, hot. Tapi ingat, kamu jangan coba-coba suka sama saya, ya. Kamu itu sangat jauh-jauh dari tipe saya. Dengan jurus apapun, nggak akan mempan. Aduh, Bu Anabella emang cantik. Kalau diintip dari kolong kontainer ya. Lagian siapa yang godain situ? Hah? Saya nggak godain situ. Lebih mantep, lebih cihuy, lebih aduhai calon istri saya ya. Udah gitu jago bikin jamu. Ngapain ikut-ikutan? Dari situ ketawa, saya kepancing. Cuma bikin jamu doang. Kamu tahu saya bisa bikin apa? Bikin apa? Tahu? Apa? Genteng dari tanah liat, batu nisan, sama gali kuburan sendirian saya bisa. Pernah dikubur kamu? Hah? Ah, saya kaget. Itu ngomong-ngomong ibu pas gali kubur mayatnya nggak lompat lagi? Ya enggak lah, mayatnya aja takut sama saya. Aduh, look at me, look. Lihat. Apa? Tapi nggak bisa kan bikin jamu. Hai. Tepatnya belum bisa. Saya itu orangnya fast learner. Cepat belajar, langsung jadi pakar. Itulah Anabella, selalu terdepan di kelasnya. Terdepan, udah kayak motor metik. Iya dong, Anabella. Anabella, Iya, Bu. ayo kita pergi sekarang. Ibu udah selesai makan malamnya? Boro-boro udah makan. Orang mesen juga belum, baru menunya ditaruh di atas meja ya Bu ya. Maaf Bu. Ya udah lain kali aja. Saya nggak suka sama omongan Tari tadi. Dia pikir siapa dia bisa ngobrol kayak gitu. Baik, Bu. Mobil sudah standby. Permisi Bu Rani. Saya mau menyampaikan bahwa yaknya Mas Pino belum sampai di dermaga. Apa? Kok bisa? Ini udah larut malam loh, Bim. Lagi pula pemotretan itu hanya 2 atau 3 jam saja. Ini memang aneh sekali Bu. Dan bukan itu saja.
nakoda Yah itu juga saya temukan di dermaga, Bu. Jadi, yang mengendarai Yah itu adalah Revan. Dan sekarang Revan sedang berdua dengan Laras. Tapi saya yakin, Bu, kalau yang membawa Yah itu adalah Mas Vino. Vino, segitunya ngejagain gue. Semalaman genggaman tangannya gak dilepas. Emang takut gue hilang kemana sih? Kasian juga tapi si Revan. Aduh, coba aja Vino tuh nurutin aja perjanjiannya. Dan gak nyamar jadi nakoda segala. Kita pasti gak akan terkatung-katung semalaman di laut begini. Ras, kenapa? Ada apa? Enggak apa-apa kok. Gue cuma kasihan aja sama lo. Dan biar gimana pun juga kan lo tetap sahabat gue. Makasih ya. Laras? Halo? Mas Vino? Laras, itu kayak suaranya asistennya Bu Rani ya? Iya, ini suara Pak Bimo. Vin, ayo bangun. Vino? Vin? Mana lagi kasur aku yang empuk? Pegel. Ras, ini kita masih di Yah ya? Mas Vino! Mbak Laras! Itu suara Bimo. Kalian di mana? Vin, ayo. Mas Bim! Vino! Kita di dalam, Bim! Bim! Bim, kita di bawah, Bim! Wow, Bimo, gagah banget, persis seperti superhero. Really? Siapa yang gagah? Itu Tuan Shan, si Bimo. Oh, I see. Gagah kayak apa? Gagah seperti superhero. Persisnya seperti Batman, Superman, atau Gatot Kaca. Pokoknya gagah berani banget. Oh. Tuan Shan cemburu? Gak usah. Sekarang udah keluar kan photoshoot lo? Jadi sekarang lo udah gak punya alasan buat berduaan sama Laras lagi. Ngerti? Vin, udahlah Vin. Gak usah diungkit lagi. Lagian kan tadi kamu juga emang salah. Lo tauin apa? Ini hasil pemotretan Laras kemarin. Woi! Maksud lo apaan sih? Revan! Jangan cabut, lo tanggung jawab dong! Terus gimana foto-fotonya Laras? Woi! Laras, terus gimana foto-foto kamu? Bim? Sumpah si Revan tuh nyebelin banget sih. Emang dia pikir dia siapa coba? Dia seenaknya buang memory card, dia nggak mikir apa? Gimana coba hasil foto-foto kamu? Vin, udah ya. Sabar dulu.
Tapi Laras percuma dong kamu foto-foto seharian di kapal sama dia dibuang. Apa? Buang memory card? Revan lakuin itu? Iya, Mah. Emang bener-bener ya tuh anaknya. Dia tuh nggak mikir panjang sama sekali. Dia seenaknya buang memory card kayak gitu, Mah. Dia nggak mikir coba. Gimana hasil foto-fotonya Laras? Emang bener-bener ya. Dia seenak manggil Vino bocah. Tapi padahal dia tuh Mah yang bocah. Kamu tahu, Vino? Itu bukan salah Revan. Justru salah kamu. Salah Vino? Mah, Mama nggak denger omongan Vino tadi. Bukan Vino yang buang memory card, tapi Revan, Mah. Mama tahu kenapa Revan melakukan ini semua. Justru kamu yang gak bisa bersikap dewasa, Vino. Mama itu udah bikin perjanjian sama Revan. Dan kamu melanggarnya. Kamu gak tahu kan apa resikonya? Mah, tapi... Sikap kamu itu nyusahin orang, Vino. Apa salahnya sih kamu nungguin Laras 2 jam, 3 jam? Lagi pula, Revan itu adalah fotografernya dan Laras modelnya. Harusnya kamu itu bisa bedakan mana urusan pekerjaan, mana urusan pribadi. Mah. Vin. Udah, Vin. Mendingan sekarang kamu kasih waktu buat berani sendiri dulu ya. Jangan ganggu dulu. Tapi aku sama sekali nggak ngerti, Ras. Kamu denger kan Udah omongannya? deh, Vin. Aku nggak ngerti deh. Bukannya Mama belain aku, dia malah belain Revan. Mama sama sekali nggak ngertiin aku. Kan aku kayak gini, aku cuma mau jagain kamu doang, Ras. Aku nggak maksud mau ngancurin ini semua atau ngacauin photoshoot kamu. Aku cuma mau lihat kamu doang, aku mau jagain kamu doang. Vin. Udah ya. Apa? Kamu bilang kalau aku bocah juga. Kalau aku ini childish. Kamu di pihak Mama sama Revan, iya? Enggak, Vin. Makanya kamu bisa nggak jangan suzon dulu. Terus? Kamu ngomong apa? Vin, coba deh sekarang kamu tenang dulu dan jangan emosi. Aku cuma mau bilang sama kamu. Coba deh, kamu posisikan diri kamu sebagai mama kamu. Kamu kan tahu, mama kamu tuh tipe orang yang sangat memegang omongannya. Dia berkomitmen. Dan mungkin mama kamu tuh cuma kecewa dan kesel aja. Karena yang ngelanggar perjanjian yang dia buat adalah anaknya sendiri. Ya, tapi harusnya dari awal Mama nggak usah bikin perjanjian itu. Kan ngerugiin aku banget dong. Oke, sekarang coba kamu jujur sama aku, Vin. Alasan kamu datang ke kapal itu karena cemburu berlebihan? Vin, itu yang harus kamu kurangin. Sekarang kamu lihat sendiri kan hasil dari kecemburuan berlebih dan juga posesif. Itu pasti endingnya nggak bagus. Vino, dasar dari sebuah hubungan itu adalah kepercayaan. Dan kalau kamu emang benar sayang sama aku, kamu pasti nggak akan selalu curigain aku. Kamu pasti akan percaya semua hal yang aku lakuin. Ingat gak perjanjian kita waktu di danau sebelum perahu itu bocor? Ya. Nah, itu kamu ingat. Kalau udah kayak gini, harusnya nggak ada lagi dong yang kita permasalahin. Karena cinta tanpa kepercayaan itu mudah runtuh, Vin. Jadi mulai sekarang, kita harus saling percaya. Kamu setuju nggak? Ya, aku setuju. Nah, kalau gitu berarti sekarang kamu udah ngerti dong alasan kenapa mama kamu bisa sampai kesel. Jadi bisa kan kamu gak usah marah-marah lagi? Ya, aku ngerti. Aku akuin aku salah. Maafin aku ya. Nah, gitu dong. Ini baru Vino yang aku sayang. Ada. Mas Pino kok bisa jadi adem begitu ya? Itu pasti karena Mbak Laras pintar dan sangat dewasa. Bisa mendinginkan Mas Vino yang keras kepala
dan egonya setinggi langit. Mereka ini memang berjodoh. Seperti kita ya. Maksud kamu? Iya, seperti kita. Yang satu cantik, yang satu biasa aja. Minus lebih tepatnya. Jadi saya melengkapi kamu. Iya aja deh. Kok pakai deh sih? Kayaknya kamu nggak terima banget, Bimo. Bim, Annabella itu memang perfect. Ya walaupun perfect, Annabella nggak sombong loh. Rajin menabung, terus Annabella bisa terima apa adanya. Lengkap kan? Kenapa meringis begitu? Udah jelek tambah jelek kamu. Kamu tuh gimana sih, Bim? Ntar dulu. Jangan kamu kira yang saya maksud itu kamu. Bimo. Kamu tuh ngarep banget sih. Bukan kamu lah. Ya maksud saya laki-laki ganteng yang lain. Nggak mungkin lah saya terima kamu apa adanya. Kamu ada apa-apanya aja saya belum tentu mau. Ada-ada aja kamu, Bimo. Kan barusan kamu bilang kita. Itu cuma sebagai contoh doang, Bimo. Kamu tuh kegeeran jadi orang. Pak. Ya, maaf Pak. Ada apa, Pak? Makasih, Alvan, atas laporan kamu. Baik, Pak. Saya permisi dulu. Oke. Bim, apa kata si Alvan? Kamu mau tahu? Dia pikir kuping Annabella lilin apa ditiup-tiup? Jangan-jangan dia pikir Annabella baper ntar. By the way, apa ya kata si Alvan? Mas. Seberapa pantaskah kau untuk ku tunggu? Sayang, kamu jangan gelisah dong. Kalau kamu gelisah, Mama jadi ikut bingung. Dada bener-bener khawatir Mas sama Leon. Semalam aja Dada gak bisa tidur mikirin Leon. Dar, gue baru dengar dari Pak Bimo. Lo yang sabar ya. Jadi itu semua bener, Dar. Leon beneran amnesia. Dia sama sekali nggak inget apa-apa. Gue takutnya kayak gitu sih, Vin. Saya Leon bener-bener gak bisa ingat lagi gue siapa. Astaga. Itu sepertinya mereka datang. Pasti Papa, Om Raymond juga sama Leon itu datang. Ya udah, lo tenang aja, Dar. Gue yakin kok Leon pasti inget sama gue. Kita kan sahabatan dari kecil. Yon, pokoknya lo tenang aja, Yon. You'll be back in no time. Gue jamin sama lo bakalan sembuh dalam waktu sekejap. So lo tau ya, Yon, gue kenal dokter syaraf yang paling jago di Indonesia. Jadi lo tenang aja. Fit, kenapa Om? Beneran kok, Vino kenal semua dokter syaraf yang paling jago di Indonesia. Atau Om Raymond kenal dokter lain? Om tinggal bilang aja ke Vino, Om. Biar Vino yang panggilin dan biar dokter itu nyembuhin Leon. Lo tenang aja ya, Yon. Pokoknya, you'll be back in no time. Lu siapa? Kenapa berisik banget sih jadi orang? Welcome back, bro, tuh. Om, denger sendiri kan? Leon udah balas, Om. Dia udah sadar. You're back. Hei, apa-apaan sih kamu? Ini si Leon ini sakit serius. Kok kamu jadiin bercandaan?
Jadi ini beneran, Om? Leon beneran gak inget apa-apa? Yon, lo serius gak inget, Yon? Ini gue Vino, Yon. Masa lo gak inget sih, ini sahabat lo dari kecil. Kita udah kayak brothers dari kita kecil, Yon. Yon, masa lo lupa sih? Lo inget zaman-zaman lo masih cupu dulu. Lo masih pakai celana pendek, terus lo masukin baju lo ke dalam. Yon, you're my brother. Kita sahabatan dari kecil, Yon. Masa lo gak inget sama sekali sih? Bener kan, Om? Udah. Sumpah berisik banget jadi orang. Gua nggak tahu lu siapa. Yuk, kita segera masuk yuk. Tunggu, bentar. Yon. Yon, coba lo lihat gue, Yon. Lo sama sekali gak inget gue, Yon. Kita sahabatan dari kecil, Yon. Lo, gue sama Satya, kita temenan dari kecil. Masa lo lupa sih? Pertama kali kita balapan bareng, kita selalu dimarahin sama papa lo, sama nyokap gue. Tapi kita gak pernah kapok, Yon. Masa lo lupa? Kita belajar balapan bareng-bareng dari kecil, Yon. Udah, Vin. Gak usah dipaksain kayak gitu. Tapi, Ras, gak mungkin lo yang sama sekali gak inget sama aku. Dia kan sahabat aku dari kecil, Ras. Leon benar-benar gak kenalin gue lagi. Yon. Yon. Nih, Vin, daripada kamu sedih, mendingan kamu cobain ini deh. Gary Salt Malkis. Makasih ya, Ras. Gimana? Bikin happy kan? Pasti dong, karena Gary Salt Malkis ini kan rasanya enak. Dan juga kejunya asli dari Prancis. Aku bener-bener gak ngerti ya. Leon bisa sih lupa sama aku? Kayaknya ada yang aneh sama kepala dia. Emang, Vin, kayaknya Leon tuh lagi shock deh. Makanya mungkin dia lupa ingatan, kan dia gegar otak. Tapi aku bener-bener gak ngerti, Ras. Maksud aku oke lah kalau dia lupa sama Dara. Tapi sama aku tuh sahabat dia dari kecil, Ras. Kita tuh udah kayak brothers dari aku kecil. Masa dia bisa sih lupa sama aku? Vino, kenapa sih aku dijewer? kamu tahu kenapa aku jewer kamu? Habisnya kamu tuh kayak gitu sih, ngomong kencang-kencang. Kalau misalnya Dara denger gimana? Udah tahu di sini lagi ada Dara. Vin, sekarang itu yang paling sedih harusnya Dara. Karena Leon lupa sama dia juga. Kita tuh harus bantu Dara sekarang. Ya aku ngerti sih, cuman aku gak nyangka aja. Udah deh, mendingan sekarang kamu diam aja, berdoa aja. Iyalah, udah pasti doain Leon. Gue baru tahu, Ras. Ternyata sesakit ini rasanya dilupain semua orang. Apalagi orangnya di depan mata gue, Ras. Sakit banget, Ras. Sumpah sakit banget. Gue gak tahu lagi mau ngapain sekarang. Dara, gue ngerti kok. Aduh, tambah bingung kan aku. Bagus, ada yang nangis kayak gini aku jadi nggak tahu harus ngapain.
Gue tahu gimana perasaan lo sekarang. Gue tahu gimana sakitnya, Dar. Pasti ini berat banget buat lo. Tapi gue yakin ini semua adalah ujian buat cinta kalian. Dan suatu hari nanti Leon pasti bakal ingat lo lagi. Yang penting kita semua sabar. Kita semua tetap kuat bantu dia. Iya, Res. Makasih ya. Gue gak akan nyerah kok dengan kondisi Leon yang kayak gini. Dan gue pastiin gue akan selalu ada buat dia. Mungkin sekarang Leon belum ingat sama gue. Tapi gue yakin dia pasti bisa ngerasain kan? Iya, Dara. Pokoknya gue gak akan berhenti bikin Leon ngerasain cinta gue buat dia. Dan gue yakin dia pasti akan ingat lagi sama gue. Sama kita. Lo hebat banget, Dar. Gue salut sama lo. Dan lo tenang aja. Gue sebagai sahabat lo akan selalu ada di samping lo. Gue akan selalu ngebantu lo. Gue gak akan ngebiarin lo jalan ini semua sendirian. Makasih ya, Res. Al Batu, aku punya ide. Nggak beneran, aku punya ide, kamu dengerin dulu. Nih ya, aku biasa kalau nonton di film-film, ada tuh pernah satu tokoh ini lupa ingatan karena dia tabrakan. Dan di film itu, kita harus kembali ke tempat kejadian, kita tabrakin lagi dia, dan boom, dia langsung ingat lagi. Aduh, kok aku dijewar lagi sih? Atau nggak aku tahu, kita pukul kepala dia pakai palu kayak di kartun-kartun. Vin, bisa nggak ya? Jangan kasih ide aneh-aneh deh. Mendingan kamu tuh diam, terus doa. Iya lo, udah pasti aku doain Leon. Seberapa pantaskah kau untuk ku tunggu? Duh, gimana nih? Masa gue harus nikah dengan cara kayak gini? Enggak banget deh. Bukan mimpi gue. Bagaimana, Reza? Bagaimana apanya ya, Om? Kamu saya ajak ngomong karena kamu nangkap. Saya tanya kamu, seberapa siap kamu menikahi Sonya? Jujur, Om. Saya belum ada kepikiran ke situ. Tapi kondisinya mengharuskan begitu. Kamu tahu kan? Oke. Kalau begitu, saya ganti pertanyaannya. Aduh, Papa mau tanya apa lagi sih? Tolong beritahu saya, apa tugasnya seorang suami nanti kalau kamu menikahi Sonya? Nganterin Sonya, Om. Kalau cuma itu supir juga bisa. Beli makanan favorit buat Sonya. Capek deh. Kalau beliin makanan nggak usah kamu. Tinggal telepon restoran, delivery. Atau suruh pembantu, suruh masak. Kan gampang. Ya ampun, si Reza tuh bener-bener ya polosnya kebablasan. Kelar deh hidup gue kalau kayak gini ceritanya. Masa pertanyaan segampang ini aja harus saya yang jawab? Harusnya kamu bilang begini. Kalau saya menikahi Sonya, saya akan membuat Sonya bahagia. Melindungi Sonya, menjaganya. Kamu tahu kan, Sonya itu anak kesayangan saya. Kamu sanggup apa enggak?
Jadi gitu ya Om. Tapi kalau Sonya marah kayak kemarin gimana Om? Ya udah, kamu harus renungkan lagi ini. Nanti kita bicara empat mata. Gua mau dinikahin sama Sonya. Aduh, gimana nih? Bukan belum tahu soal beginian. Umur aja masih berapa? Pacaran belum pernah. Masa iya gue langsung nikah? Sonya. Gue mau nanya deh ke lo. Lo tuh, lo gak suka ya sama gue? Habis lo kayak tekanan batin gitu. Seolah-olah tertekan sama bokap gue. Bukan gitu Sonya. Aku cuma... Jadi lo suka sama gue? Aduh, jantung gue. Jawab dong. Jangan diem aja. Gue butuh jawaban. Aku... suka. Tapi jujur, aku belum siap soal ini. Kamu tahu sendiri kan? Aku nggak punya apa-apa. Ya, aku tahu nikah itu ibadah. Tapi aku belum punya uang. Belum punya kerjaan. Kuliah aja belum keterima. Karena aku harus nunggu beasiswa tahun ajaran baru. Tapi lo suka kan sama gue? Ya, suka. Yes, akhirnya gue tahu juga isi hatinya Reza ke gue. Seenggaknya gue tahu cinta gue kali ini gak bertepuk sebelah tangan. Akhirnya saya lega, seperti nonton bola gol. Pak, kenapa Pak? Pelan-pelan ngomongnya. Kamu ngagetin saya aja. Di mana-mana kamu nongol. Ini klimaks. Si Reza barusan sudah ngakui dia suka sama Sonya. Loh, mereka jadi dinikahkan Pak? Mereka itu kan masih terlalu kecil ya Pak? Lah Mas Reza aja modalnya cuma sepeda, nggak punya kerjaan. Nah nanti kalau punya anak, mau dikasih makan apa Pak? Seorang laki-laki itu ya harus tangguh resiko apapun yang dia hadapi. Tapi saya mau tahu sampai di mana kesiapannya si Reza itu menikahi Sonya. Ya sudah, kamu sana ngurusin dapur. Nguping aja kamu. Baik Pak.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ayah? Ayah udah tunggu kamu dari tadi. Iya ya, Laras juga buru-buru pulang pas ayah bilang ada yang mau diomongin hal penting. Ada apa ya? Tadi Pak Marco telepon. Beliau minta kalau kita berdua harus ketemu sama beliau sekarang. Kayaknya ini penting. Kok diem? Ya? Ganti baju. Ayah, Laras mau cerita sama ayah. Laras tahu kalau Pak Marco itu udah baik banget sama kita. Laras juga nggak akan pernah lupa jasa dan baik budi seseorang ke kita. Apalagi Pak Marco adalah orang yang udah menolong keluarga kita. Tapi ya... Tapi apa? Di sisi lain, Laras juga mau bisa akrab sama Bu Rani. Laras senang karena sekarang hubungan Laras sama Bu Rani sudah membaik. Laras mau jaga perasaan orang yang menjadi ibu dari laki-laki yang Laras cintai. Tapi ya, Pak Marco sama Bu Rani itu gak akur. Dan sekarang itu Laras dalam posisi yang sangat berat. Karena posisi ini membuat Laras kayak seakan-akan harus memilih salah satu di antara mereka ya. 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 Ayah tahu kalau ini memang nggak mudah buat kamu, Yes. Kamu terjebak di situasi yang sulit. Nggak enak kesana, nggak enak kemari. Tapi Yes, Ayah minta kamu ingat satu hal. Apapun masalahnya, kita hadapi berdua. Sebagai satu keluarga, Ayah akan selalu ada di sisi kamu. Ayah akan berusaha supaya ada jalan keluarnya. Ya. Makasih Ayah. Ya, kamu harus selalu kuat. Laras kan harus selalu kuat. Kamu harus selalu berdoa. Semoga Allah memberikan jalan keluar. Makasih Ayah udah ngertiin Laras. Oke, ganti baju. Oke. Revan lagi. Kenapa sih? Setiap halaman harus ada namanya Revan. Sabar Mas Vino. Sebaiknya Mas Vino harus sabar. Tapi maksudnya Laras apa coba, Bim? Dia kan tahu gue jelesan. Gue tuh paling nggak bisa dikasih lihat yang kayak gini, Bim. Terus ngapain gue dikasih lihat diary-nya dia? Justru saya pikir itu sangat bagus buat Mas Vino. Bagus dari mananya, Bim? Ya justru dengan Mas Vino melihat diary Mbak Laras, itu Mas Vino bisa tahu bahwa Mbak Laras itu orangnya jujur. Orangnya apa adanya, Mas. Dan dia benar-benar serius sama Mas Vino. Emang gitu ya, Bim? Lo yakin? Teori lo kali ini nggak salah? Yakin, Mas Vino. Saya yakin 1000%. Itu artinya Revan bukan lagi saingan gue. Dia bukan saingan gue lagi, Bim. Yes. Ya, tapi kalau bisa Mas, lebih baik mulai sekarang Mas Vino jangan lagi ribut dengan Mas Revan. Karena akan membuat Mbak Laras kasihan, Mas. Dia jadi bingung. Dia harus menentukan pilihannya. Orang yang dia cintai atau dia harus memilih sahabatnya. Kenapa lagi orang satu ini? Sean, lo kenapa sih? Cepetan deh, lo curhat sama gue. Mumpung gue lagi mau dengerin nih. I'm okay. Why? Sean, udah buruan cerita lo kenapa? Cepetan curhat sama gue. Apa lagi tuh bule fals satu? Sean! Seberapa pantaskah kau untuk ku tunggu? Woi, Sean. Woi.
kenapa sih? Cepetan, cerita sama gue mumpung gue lagi mau denger. Yuhu. Annabella ada dengar kata curhat nih. Siapa yang mau curhat? Ayo. Pasti Tuan Shan, ya kan? Mukanya suram muram seperti itu. Tuan Shan, sini. Bersandar di bahu Annabella. Bahu Annabella yang kekar ini siap menopang semua masalah yang ada di pikiran Tuan Shan. Sini. Aduh, Annabella lupa ada Bimo. Aduh, maaf, Tuan Shan, maaf ya. Kemarin kan bahu Annabella pegel, terus abis dikerokin, nah sekarang masih pegel. Padahal Annabella paling nggak bisa ngelihat Brondong lagi galau. Bawaannya pengen minjemin bahu Annabella, maaf ya. Kings, gue lagi kepikiran satu cewek. Tuan Shan, jangan repot-repot mikirin Annabella, ya berat loh. Terus jangan baper, soalnya Annabella ini banyak banget yang ngejar. Salah satunya. Apaan sih lu boneka hantu? Tunggu. Sean. Tadi lu bilang lu lagi kepikiran cewek. Cewek? Siapa, cerita lah sama gue? Siapa ceweknya? Oke, Vin. Ada seorang cewek yang gue kenal. Entah kenapa, pas lihat cewek itu, saat rambutnya kena angin. Terus dia bantu niupin luka gue. Gue ngerasa ada yang berbeda. Saudara gue yang fales. Itu namanya lo lagi jatuh cinta. You're falling in love, man. Really? Secepat itu? Iya, itu namanya love at first sight. Lo tuh jatuh cinta pada pandangan pertama. Siapa takut bilang cinta? Hey bro, I'm still confused. Udah deh Son, lo gak usah pura-pura sok-sok gak takut jatuh cinta. Nih gue kasih tau sama lo ya. Yang namanya cowok, lo tuh harus berani ungkapin perasaan lo ke cewek. Kalau lo suka, lo bilang aja suka. Tapi siapa sih cewek? Gue kenal gak? I don't know. Ini belum pasti juga. Kepo. Oh, berani sekarang lo manggil gue kepo ya? Bener-bener ya. Kasih tau gak siapa? Sean, gue kasih tau gak? Oke. Kalau lo gak mau ngasih tau, cepetan, kasih tau gak? Siapa? Kasih tau ke gue siapa cewek. Gue gak akan lepasin sebelum lo kasih tau. Cepetan, siapa? Kasih tau gak? Kok rahasia sih sama gue, rahasia-rahasian? Sean, kasih tau gak? Sean, apaan? Aku bilang ya, aku bilang. Itu namanya Sean! Sean! Cinta pada pandangan pertama. Oh, so sweet. Persis seperti judul film. Annabella jadi pengen ABG lagi deh. Ntar dulu. Annabella itu kan muda dan cantik. Annabella si cantik yang direbutkan semua pria. Indahnya jatuh cinta. Iya Annabella. Ya, terserah kamu. Bimo, kamu ngapain pegang-pegang saya? Saya permisi. Saya mau ngecek mobil dulu. Ya udah cek semua mobil. Aduh, keenakan banget Bimo. Aku senderin, aku pegang. Terus so sibuk banget tuh orang. Dia pikir saya nggak sibuk apa? Saya juga sibuk. Bye. Ini ketawa mulu dari tadi. Ih, sebel. Si Kuman pasti sekarang lagi gede kepala, Mi. Pasti dia udah direstuin sama Tante Rani. Mami juga bener-bener gak habis pikir sama Tante Rani. Kok bisa-bisanya dia mempermalukan keluarga kita, Bi? Bianca nggak tahu, Mi. Salah Bianca apa sih, Mi? Sampai Bianca harus nerima semua ini. Kamu tenang aja, sayang. Selama ada Mami akan terus pikirkan caranya untuk merubah semua keadaan. Untuk memisahkan Tante Rani sama Laras. Iya, Mi. Tapi gimana caranya ya, Mi? Udah, pokoknya kamu tenang aja. Mami lagi mikir, kamu tenang aja. Permisi. Selamat siang menjelang sore. Ini dia makanannya. Selamat dinikmati.
pada berdua ngapain sih ya? Ini mama anak kompak banget kalau mau bikin keributan. Ngomong apa lo? Enggak bu, enggak ngomong apa-apaan. Udah makan aja tuh, mumpung anget tuh. Enak dilak-lakan kok kalau anget. Anaknya ini sering bikin masalah, apalagi ditambahin ibunya. Tapi gue mendengarkan bahwa mereka akan menghancurkan suatu hubungan. Hubungannya siapakah? Laras. Wow. Dingin. Lu yang niup. Selin lu. Laler, gangguin aja. Enak aja. Cewek kece kayak gini dibilang laler. Lagian ngapain coba berdiri di sini? Nguping ya? Sotoy lu. Ganggu aja lu. Kayak Maria Carey lu, tau gak lu, dikit-dikit falsetto. Mati rodok. Kemana aja nih orang? Gue harus standby di sini. Gue harus liatin dan awasin bos Ahwa biar Queen Bee dan nyokapnya Queen Bee nyaman. Kali aja gaji gue dinaikin. Itu bukannya Laras sama bokapnya ya? Wah, gue harus lapor nih. Ibu Queen Bee, Lolo lihat ada Laras sama orang serem tuh. Laras, ini kontrak eksklusif yang segera kamu harus tanda tangani. Kontrak eksklusif? Maksud Pak Marco? Jadi maksudnya saya nggak boleh ngelakuin apapun selain sama Pak Marco? Kurang lebih begitu. Kayaknya Pak Marco bener-bener gak ingin gue sampai jadi modal Burani. Johnny, kamu bisa tanda tangani isi kontrak eksklusif ini. Saya akan pikir-pikir dulu ya, Pak. Kenapa, Laras? Apa kamu meragukan saya? Bukan itu. Saya cuma mau mempelajari kontrak ini terlebih dahulu. Saya sangat mengerti. Karena kamu masih awam untuk masalah kontrak eksklusif. Saya mengerti. Yang jelas, saya tidak memberatkan kamu di dalam kontrak ini. Saya akan beri waktu kamu. Nanti malam kita ketemu lagi di sini ya. Dan saya harapkan dengan ketemunya kita nanti malam, kamu sudah tanda tangani kontrak ini supaya kedepannya kita lancar kerjasama. Iya, baik Pak. Makasih Pak Marco. Justru saya yang sangat terima kasih sama kalian semua. Dan semoga lancar, ya. Bukan begitu Pak Samsul? Iya Pak Marco. Terima kasih Pak Marco. Saya yang sangat terima kasih sama kalian. Kalian sungguh luar biasa. Laras, saya sudah berkali-kali ingatkan sama kamu. Tolong hati-hati sama wanita perusak rumah tangga orang. Kamu mengerti kan? Siapa yang saya maksud? Itu kayak musuhnya Tante Rani ya? Itu Laras lagi diapain ya, Mi? Gak tahu, Bi. Udah, pokoknya kita harus jaga jarak ya. Jangan sampai mereka bisa ngeliat kita ada di sini, Bi. Oke? Mi, tapi Bianca tadi nggak salah denger kan? Katanya Tante Rani dulunya pelakor.
Maksudnya? Bi, Mami punya ide. Sekarang Mami tahu apa yang harus kita lakuin untuk merubah semua keadaan. Ya, Bi, supaya keadaan bisa jadi lebih baik lagi dan berpihak pada kita.